datang di YouTube channelnya Wilona Vlog. Seperti biasa, jangan lupa untuk di subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa untuk tekan loncengnya biar teman-teman tahu ada video terbaru dari Wilona Vlog. Seperti apa kegiatan saya hari ini? Ikutin saya terus, dan saya akan berikan resep yang terbaik buat teman-teman. Penasaran seperti apa? Let's go! Teman-teman, ini di tangan saya udah ada labu kuning yang akan saya kupas. Seperti yang teman-teman lihat, ini saya mau potong kecil-kecil, tapi tidak terlalu kecil amat karena ini mau dikukus juga. Jadi intinya dikupas dan dipotong kecil, jangan terlalu besar ya. Teman, ini saya udah kupas dan udah beberapa juga udah jadi. Ini saya lagi kasih keluar bijinya karena biji ini bisa dimakan juga ya teman-teman. Kupasnya seperti ini aja karena saya sudah trauma kena tangan. Teman-teman, saya sudah selesai kupas dan sekarang saya akan timbang. Teman-teman nanti perhatikan aja di gram ini. Akan saya bagikan juga di deskripsi box, nanti resepnya di situ akan saya tulis juga biar teman-teman kalau lupa bisa dibuka aja di deskripsi box. Seperti itu teman-teman. Ini saya mau bikin 2 resep, jadi nyandi totalnya itu 1600. Satu resep itu 800 gram teman-teman. Jadi ini saya lebih sedikit-sedikit aja, nggak banyak juga, nggak masalah sih teman-teman. Setelah saya timbang akan saya kukus, tapi sebelum itu teman-teman jangan lupa untuk mencucinya dulu karena belum tentu tangan kita itu bersih, jadi harus dicuci dulu. Ini siap dikukus teman-teman, jadi saya akan kukus sampai dia lembek seperti bubur. Teman-teman nanti akan lihat juga seperti apa ya. Teman-teman, ini biji labunya udah saya cuci bersih dan besok saya mau jumur dan kita bisa jadi cemilan karena biji labu ini dimakan itu rasanya seperti kita makan kuaci, tapi dia lebih ke kenari atau kacang. Gemuknya itu seperti kenari atau kacang rasanya ya. Jadi ini besok sama jumurnya paling lama 1 hari aja karena terlalu kering juga susah dibuka. Seperti itu teman-teman. Ini saya sudah mulai timbang menimbang seperti apa nantinya. Jadi nanti teman-teman lihat aja di deskripsi box karena saya akan bagi 1 resep di situ karena ini saya buat 2 resep. Jadi saya akan timbang bahan-bahannya itu 2 resep. Jadi kalau untuk gula 1 resepnya itu 105 gram. Ya, kalau 2 resep berarti 210 gram. Seperti itu. Dan telur kalau untuk 1 resep bisa pakai 3, tapi saya sukanya itu 4 karena lebih rasa telurnya itu juga, jadi kuenya juga lebih enak. Jadi kalau 2 resep saya pakai 7 telur, tapi kalau misalnya 1 resep kalau teman-teman mau kuenya tetap enak itu bagusnya pakai 4 ya. Tapi kalau misalnya teman-teman cuma telur ada 3 di rumah, pakai 3 aja nggak apa-apa, nggak masalah sebenarnya. Tapi untuk saya kalau buat saya kue labu ini saya biasa pakai telur untuk 1 resep itu 4. Jadi kalau untuk 2 resep saya kasih 7. Seperti itu. Dan sekarang saya akan timbang susu kental manis itu 1 resep 100 ml. Kalau 2 resep berarti 200 ml ya teman-teman. Kalau untuk susu press milk atau susu yang tawar itu seperti ini aja, mau susu apapun itu, press milk, full cream atau UHT itu bisa saja teman-teman. Intinya susunya tawar dan sama juga gramnya, ya bukan gramnya sih, milnya itu 100 ml. Jadi total semua susu kental manis sama susu tawar itu 400 ml karena ini 2 resep. Dan sekarang saya akan timbang tepung, ini 2 resep, jadi tepungnya itu akan dijadikan 400 gram teman-teman. Jadi harus pas ya teman-teman, harus 400 gram. Tapi kalau misalnya lebih teman-teman harus kurangi ya. Ini karena saya lebih, jadi saya akan kurangi teman-teman sampai ke 400 gram. Tapi kalau lebih 1 gram juga itu nggak masalah sebenarnya, asal jangan lebih banyak ya.
Ini di tangan saya udah ada vanili bubuk. Jadi satu resep itu dia pakai 1/2 sendok teh. Jadi ini saya pakai 1 sendok teh karena 2 resep ya teman-teman. Dan kemudian ini akan saya pakai garam juga 1/4 kalau satu resep. Tapi kalau misalnya udah berarti pakainya 1/2 kalau nggak salah ya, seperti itu teman-teman. Intinya jangan sampai full sendok kecil aja gitu, setengah sendok kecil garamnya, jangan terlalu banyak ya kalau misalnya teman-teman bingung. Teman-teman, ini saya sudah mulai buka Blue Band juga. Ini Blue Band saset aja, jangan kalau misalnya teman-teman ada stok yang kaleng di rumah, boleh yang pakai yang kaleng juga, tapi ini saya pakai saset biar hitungnya juga gampang, karena si Blue Band ini kalau satu resep itu 100 gram. Tapi karena ini di 2 resep, jadi saya pakai 1 bungkus ini karena 200 gram. Seperti itu teman-teman, dan nanti dilumerin ya sampai mencair. Oke teman-teman, kita sekarang mulai mengocok-ngocok karena nggak pakai mixer. Dan ini bahan-bahan yang teman-teman sudah lihat. Tapi untuk itu teman-teman, sebelum kita masuk untuk cara buatnya, teman-teman jangan lupa untuk mengayak tepungnya karena takutnya ada binatang yang ketinggalan di tepungnya ya. Seperti itu teman-teman, dan jangan lupa untuk poles loyangnya dulu sebelum membuat adonannya. Ini saya sudah mulai lumerin Blue Bandnya di api sedang aja teman-teman. Dan maaf ini karena pegang kamera, jadi memang si pancinya ini ketimbang. Jadi lumerin sampai cair. Seperti itu ya. Oke teman-teman, ini saya punya labunya udah matang dan akan saya angkat dan akan saya haluskan. Seperti itu. Oke teman-teman, ini labu saya udah akan saya haluskan seperti bubur sumsum atau bubur apalah, yang intinya bubur yang halus seperti ini teman-teman ya. Dipakai garpu aja. Teman-teman, ini saya sudah mulai mengocok. Nanti teman-teman perhatikan di timer saya aja di atas itu paling cuma 4 menit dikocok sampai gulanya itu menyatu dengan telur ya. Seperti itu teman-teman. Jadi intinya gulanya itu sudah tidak kerasa kasar lagi. Dan ini saya sudah mulai kocok susu yang tadi saya timbang di gelas takar. Dan ini vanilinya jangan lupa untuk dimasukin ya, biar nanti dicampur merata dulu baru kita akan masukin si labunya. Ini sudah tercampur merata dan saya akan masukin labunya teman-teman. Seperti itu. Dan teman-teman jangan sampai lupa ya untuk masukin garamnya teman-teman, karena garam itu juga yang membantu rasanya juga. Seperti itu. Oke, dan kita akan campur sampai adonan ini tercampur merata seperti yang teman-teman lihat saya lakukan. Intinya tercampur merata lah ya. Dan kemudian kita akan masukin tepungnya teman-teman. Ini saya akan mulai masukin tepungnya sedikit demi sedikit agar tepungnya ini tercampur merata dengan adonannya teman-teman. Nah, ini sudah saya masukin sebanyak 3 kali aja ya. Jadi mulai kita kocok-kocok sampai si adonan labunya itu tercampur merata dengan tepungnya. Seperti ini ya teman-teman. Perhatikan aja terus teman-teman. Nggak ribet amat sih buat labu ini, kue labu maksudnya ya. Jadi gampang aja teman-teman. Intinya teman-teman berpatokan sama resepnya biar teman-teman jangan salah buat ya. Dan ini saya akan mulai masukin Blue Band yang tadi udah saya cairkan, dan kita akan campur dengan adonannya lagi sehingga adonannya itu menyatu dan semua adonan itu merata dengan baik. Seperti ini teman-temanku. Oke, kocok sampai semua merata. Ini sudah mulai tercampur merata dengan baik dan kita akan siap tuang ke
loyangnya yang udah kita poles dengan mentega kuning seperti itu teman-teman. Beda mentega kuning sama blue band ya. Kalau blue band itu agak asin, kalau mentega kuning enggak, tidak terlalu asin gitu teman-teman. Jadi ini bisa pakai di polesan loyang. Kalau nggak ada blue band atau mentega kuning, bisa pakai mentega putih seperti itu teman-teman ya. Tapi bagusnya itu pakai mentega kuning. Oke, ini udah selesai. Jadi jangan sampai nggak bersihin loyangnya, harus sampai kayak gini ya, karena kasihan juga mau basir kalau dibuang. Seperti itu teman-teman. Ini udah selesai, udah saya tuang di tempat-tempatnya yang udah saya poles tadi. Ini karena di rumah itu ada keju teman-teman, karena saya punya stok keju, makanya saya pakai untuk ditabur di atas. Tapi kalau teman-teman punya kenari atau kacang almond boleh dipakai di atas, tapi kalau nggak punya keju ya, tapi kalau punya keju bisa lakukan seperti ini. Pastikan teman-teman punya tangan itu bersih ya untuk tabur keju di atas. Sebelum tabur keju memang harus tangannya bersih. Oke, ini saya udah panasin oven 180 derajat dan saya akan mulai masukin. Panasin oven paling lama itu 5 menit aja ya, seperti itu Kang. Dan teman-teman jangan sampai lupa untuk bolak-balik kuenya itu biar matangnya merata. Karena kalau kita cuma satu oven aja nanti, bukan satu oven maksudnya, taruhnya itu satu patokan aja, pasti matangnya cuma di sebelah, harus diputar-putar ya biar matangnya merata. Oke teman-teman, patokan di jam saya aja, nanti matangnya seperti ini. Jadi tadi jangan sampai teman-teman lupa ada timernya di atas waktu saya memasukin kuenya ke dalam oven. Ini udah jadi teman-teman, seperti itu. Oke, terima kasih sudah ikutin saya di YouTube channelnya Wilona. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Semoga resepnya bermanfaat ya.